Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul struktur pasar persaingan sempurna. Dan adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Rizky Pradana Syahril Sitorus NPM 1781500027. Yang kedua Ikhtiar Rase NPM 21815051. Yang ketiga Ahmad Rizky Sitorus NPM 17815031. Kami yang berjudul itu struktur pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar pada umumnya, setelah perhatikan gambar di atas, berarti kita dapat gambaran tentang keadaan pasar dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih mengerti tentang pengertian pasar, kita dapat memperhatikan pasar yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses mempertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang atau barang konsumsi. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi yaitu satu, menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu satu, pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, toko serba ada, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu pasar ikan, pasar buah-buahan, pasar sayuran, pasar elektronik, pasar barang perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek dan saham, dan lain-lain. Struktur pasar memiliki pengertian pengulangan produsen kepada beberapa untuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan persaingan sempurna, pasar monopoli, persaingan monopolitis, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujud kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Yang kedua, perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna, akan tetapi dalam praktiknya tidak akan mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori. Namun demikian, walaupun pasar persaingan sempurna yang murni tidak terwujud dalam praktek. Ketiga, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Setiap perusahaan adalah pengambil harga. Artinya, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Adapun perusahaan di dalam pasar tidak akan menimbulkan perusahaan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, yang artinya sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, setiap perusahaan mengambil barang yang sama, yang artinya bahwa barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau B. 4. Yaitu banyak perusahaan dalam pasar, yang artinya karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, setidakpun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar, yang artinya bahwa pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dengan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar.
Permintaan dan hasil jualan. Dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan, dan yang kedua, penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan. Itu. Sifat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah bersamaan walau dalam struktur pasar manapun ia digolongkan. Suatu perusahaan itu berbeda dalam pasar persaingan sempurna, atau monopoli atau oligopoli, atau persaingan monopolitis. Sifat dan hasil penjualan adalah berbeda di antara pasar persaingan sempurna dan struktur pasar lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena ditinjau dari sudut seorang produsen. Bentuk permintaan dihadapi oleh seorang produsen di pasar persaingan sempurna berbeda sifat dengan yang dihadapi seorang produsen di pasar lainnya. Permintaan pasar dan perusahaan. Setiap perusahaan adalah mengambil harga, yaitu suatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Interaksi seluruh produsen dan seluruh pembeli di pasar yang akan menentukan harga pasar, dan seorang produsen hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan tersebut. Ini berarti beberapa banyak pun barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen, ia tidak akan mendapat mengubah harga yang ditentukan di pasar karena jumlah yang diproduksi itu hanya sebagian kecil saja jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.